warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwi Widianti. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi dari Universitas Matahul Anwar Banten. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UAS MK Pengantar Ilmu Komunikasi. Dalam video ini saya akan membahas mengenai Pilkada serentak 2021 Provinsi Banten di masa pandemi COVID-19 ini. Pemilihan kepala desa atau Pilkades adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat. Di desa, pemilihan kepala desa bersifat langsung, bebas, umum, rahasia, dan adil. Pemilihan kepala desa dipilih oleh warga desa guna mewujudkan demokrasi dan menyalurkan hak dan kewajiban masyarakat dalam memilih. Pemilihan kepala desa atau Pilkada serentak 2021 akan menjadi sebuah ancaman klaster baru bagi penyebaran virus COVID-19. Padahal pemerintah pusat akan melaksanakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM mikro darurat pada tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 Juli 2021. Pemilihan kepala desa atau Pilkada serentak 2021 Provinsi Banten terdapat pada 4 daerah. Yang pertama adalah Tangerang, yang kedua adalah Serang, yang ketiga Lebak, yang keempat adalah Pandeglang. Dalam 4 daerah tersebut akan melaksanakan atau menggelar Pilkada secara serentak. Penyelenggaraan Pilkades serentak 2021 di masa pandemi COVID-19 ini akan menjadi sebuah ancaman baru dan juga tantangan baru bagi panitia Pilkades, di mana panitia Pilkades harus tetap menjalankan pesta demokrasi ini dengan aman, tertib, kondusif di masa pandemi COVID-19 ini agar tidak terjadi penyebaran virus COVID-19. Dalam pemilihan Pilkades ini, panitia Pilkades harus tetap menjalankan protokol kesehatan agar tidak terjadi penyebaran virus COVID-19 di masa pandemi ini. Pemungutan suara pemilihan kepala desa atau Pilkades tidak terjadi di balai desa, melainkan dibagi menjadi beberapa TPS di setiap blok RT atau RW sehingga tidak jadi kerumunan di kalangan masyarakat. Dalam pemilihan Pilkada serentak 2021 ini merupakan hal yang penting bagi warga karena untuk mencari kepala desa yang amanah berkualitas walaupun di masa pandemi COVID-19. Pola komunikasi adalah bentuk atau pola hubungan antara dua orang atau lebih dalam proses komunikasi dalam pengiriman dan penerimaan pesan yang mengaitkan dua komponen, yaitu adalah gambar dan juga rencana. Pola komunikasi adalah penyampaian pesan yang mengandung arti sehingga mempengaruhi seseorang atau individu lain. Pola komunikasi yang digunakan calon kepala desa yang pertama adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal ini adalah proses penyampaian pesan secara langsung antara dua orang atau lebih. Komunikator menyampaikan pesan secara langsung dan komunikan menerima pesan secara langsung. Ini bisa dilakukan oleh calon kepala desa atau kandidat. Yang kedua adalah komunikasi atau model komunikasi linear, yaitu adalah proses penyampaian pesan antara komunikator dan komunikan. Di sini tidak ada feedback atau umpan balik sehingga komunikasinya bersifat satu arah. Misalnya membuat spanduk, baleho, bandera, dan lain sebagainya. Ini bisa dilakukan oleh calon kepala desa atau kandidat. Yang ketiga adalah komunikasi interaktif. Komunikasi interaktif ini adalah proses penyampaian pesan antara komunikator dan komunikan, disertai dengan tanggapan dan reaksi dari komunikan, dan adanya feedback atau umpan balik terhadap pesan yang disampaikan oleh komunikator, baik itu pesan verbal maupun pesan non-verbal. Ini bisa dilakukan oleh calon kepala desa atau kandidat. Yang keempat adalah menggunakan
penyampaian pesan persuasif, yaitu proses penyampaian pesan pembangunan, pelayanan, dan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima adalah dengan menggunakan memilih atau memilah media mana nih yang paling digunakan, baik itu media cetak maupun media elektronik. Media cetaknya bisa menjadi koran, media elektroniknya bisa Facebook, WhatsApp, dan lain sebagainya. Itu pola komunikasi yang paling digunakan oleh calon kepala desa atau kandidat untuk menang dalam pemilihan kepala desa. Trik dan teknik calon kepala desa agar menang dalam pemilihan pilkades. Yang pertama adalah tim sukses. Tim sukses ini merupakan suatu tim pemenang yang dibentuk oleh calon kepala desa untuk menentukan basis pendukungnya. Tim sukses menentukan besaran pendukungnya calon kepala desa berada di tempat mana saja. Tim sukses ini memfokuskan kepada para pemuda, sesepuh, orang tua untuk menawarkan mengenai program kerja dan visi misi calon kepala desa. Di sini calon kepala desa dan tim sukses menawarkan jasa dan materi kepada masyarakat. Yang kedua adalah kampanye. Kampanye merupakan komunikasi yang ditunjukkan untuk mempengaruhi wawasan, sikap, perilaku seseorang sesuai dengan kehendak dan keinginan penyebar dan pemberi informasi. Kampanye ini ada dua hubungan, yaitu hubungan internal dan hubungan eksternal. Hubungan internal ini ditunjukkan untuk pendukung calon kepala desa, sedangkan hubungan eksternalnya ini adalah merupakan sebuah image termasuk pada media massa pada masyarakat. Yang ketiga adalah survei. Survei adalah pendekatan yang paling penting dilakukan karena untuk mengukur dan memprediksi proses dan hasil pilkades berlangsung sebagai peluang calon kepala desa untuk menang. Survei ini dapat dilakukan 3 kali. Survei yang pertama ini mungkin harus dilakukan oleh calon kepala desa sebagai cara untuk menarik simpati warga masyarakat desa. Survei pertama ini dilakukan untuk mencari atau menentukan modal dasar calon kepala desa. Karena survei pertama ini sebagai pencitraan calon kepala desa untuk pemasaran dan pemenangan calon kepala desa. Yang kedua adalah survei yang kedua. Survei kedua ini adalah dilakukan 2-3 bulan. Di sini tim sukses bergerak memasarkan calon kepala desa dan mengetahui berapa penting strategi yang dilakukan. Yang ketiga adalah survei. Survei yang ketiga ini dilakukan untuk menilai berapa kira-kira suara calon kepala desa tersebut.